warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir Pak pada pagi hari ini. Seperti yang dikenalkan oleh Bu Yamli, saya dari Pusat Investasi Pemerintah. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah pernah dengar kami sebelumnya, atau mungkin sudah pernah dengar LPDB. Saya ingin menyebut toko sebelah, karena toko sebelah ini 10 tahun sudah duluan hadir dibanding kami. Mereka 2007, kami 2017. Dan karena LPDB ada di bawah Kementerian Koperasi, mereka pasti lebih dikenal oleh Bapak dan Ibu sekalian dibanding kami. Jadi kami itu adalah badan layanan umum, ya, sama dengan LPDB. Kalau LPDB di bawah Kementerian Koperasi, kalau kami di bawah Kementerian Keuangan, dan kami sama-sama memberikan pembiayaan. Bedanya kami memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha, jadi pinjamannya dalam bentuk produktif ke UMKM. Ya, kalau LPDB biasanya memang khusus dengan koperasi. Kalau kami bisa masuk ke bantuan mikro, masuk ke BUMDes, kami sedang diajak untuk masuk ke LPD. Mudah-mudahan nanti bisa. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin Bu Yamli, saya juga tidak banyak makan waktu, tapi saya berusaha untuk interaktif. Jadi kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu sekalian ada pertanyaan, mohon silakan langsung bertanya. Dan satu Bu Yamli, karena biasa narasumber itu ngomongnya lebih banyakkan dari sisi ini, konseptual gitu ya. Lalu kemudian kelihatannya belum masuk ke dalam terkait dengan lapangan seperti apa. Nanti kami akan mengundang salah satu penyalur kami, Ibu. Kami mengundang satu operasi dari Gianyar, namanya Pak Puto dari Jujur Utama Mandiri. Beliau sudah jadi penyalur kami. Nanti mungkin Pak Puto akan sedikit share ya Bu Yamli supaya lebih jelas gitu ya. Nanti saya akan kasih waktu. Kebetulan beliau masih macet, jadi kemudian nanti ada sedikit. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Pusat Investasi Pemerintah ini seperti disampaikan adalah badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan, gitu ya. Jadi kalau sudah tahu asal kami, berarti paham bahwa produk pembiayaan yang kami kasih adalah program pemerintah. Seperti halnya yang diberikan melalui LPDB, dana kami berasal dari APBN. APBN yang diberikan kepada kami sebagai dana kelolaan, lalu kami kelola untuk kami berikan pinjaman kepada pelaku usaha melalui lembaga keuangan bank. Lalu kemudian diputar lagi sampai nanti itu akan menghasilkan pendapatan untuk badan layanan umum kami. Nah, UMKM di sini plafonnya tidak banyak Bapak Ibu sekalian. Sampai dengan saat ini setiap anggota bisa mendapatkan maksimum sebesar 20 juta. Tapi saat ini kami sedang melakukan revisi peraturan Menteri Keuangan dan nanti akan terbuka kemungkinan bisa sampai dengan 100 juta. Karena kalau bisa 20 juta, lalu kemudian pelaku usahanya seperti kerajinan kayak itu, barangkali 20 juta tidak cukup ya. Biasanya di atas 20 juta. Baik, lanjut. Nah, ini selamat datang Pak Puto dari Jujur Utama Mandiri. Terima kasih sudah hadir. Mohon di depan Pak, biar nanti bisa sekalian mengenai sama Pak Mahathir. Baik, jadi sebelum saya mulai, Bapak dan Ibu sekalian harusnya bisa menggambarkan kira-kira pelaku usaha seperti apa yang sebenarnya kami sasar, gitu ya. Ada beberapa karakteristik dan kami yakin dari karakteristik usaha ultramikro ini atau sebagian besar adalah anggota dari operasi-operasi Bapak dan Ibu ya. Jadi seperti biasanya mereka belum memiliki legalitas usaha, NIP, NPWP, sertifikasi produk. Lalu biasanya mereka mengerjakan sendiri, mereka yang mengambil sendiri, mereka yang mengerjakan sendiri, mereka yang jual sendiri. Biasanya all out gitu aja. Lalu kemudian komoditasnya biasanya menyesuaikan waktu. Kalau lagi hujan mereka jualan serupang gitu ya, gorengan. Tapi kalau pas
memisahkan antara yang pribadi dan keuangan untuk bisnis. Saya yakin sebagian besar dari anggota Bapak dan Ibu sekalian yang memang menjalankan usaha ini karakteristiknya seperti ini. Ini yang sebenarnya kami sasar. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara soal program pemerintah, kami hadir di tengah antara bagian bawah itu adalah penerima bantuan sosial bansos. Jadi pelaku usaha, masyarakat penerima bansos, mereka belum melakukan usaha. Lalu setelah itu di bagian atasnya, itu yang di bagian atas mereka layak untuk menerima kur. Nah, bagian tengahnya ini pemerintah belum hadir. Oleh karena itu sejak 2017 kami hadir menjadi agen pemerintah untuk memberikan pembiayaan bagi pelaku usaha yang baru mulai usaha. Bahasa kerennya itu seperti startup, gitu ya. Dia baru mulai, dan rata-rata kalau Bapak dan Ibu sekalian melihat data dari kami, itu pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan dari kami itu misalnya sekitar plafonnya 2,5 sampai dengan 5 juta. Jadi artinya nggak besar. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian punya anggota yang punya pembiayaan sebesarnya segitu, jangan malu-malu karena memang ternyata itu yang menggerakkan sektor ini. Gitu ya. Baik, ini adalah terkait yang tadi saya sampaikan. Produk kami namanya pembiayaan ultramikro dengan plafon maksimal 20 juta, dan kami yang sasar adalah yang memang mereka tidak bisa mengakses perbankan atau unbankable. Ya, ada beberapa daerah itu bisa jadi di wilayahnya tidak ada bank, tidak ada internet atau tidak ada cabang lah, gitu ya. Atau kalau dia masuk ke bank bisa jadi dia buka sendal dulu untuk masuk ke bank, itu sudah kejadian seperti itu. Nah, siapa syarat penerima itu nanti bisa dipastikan adalah nanti kita minta NIK-nya, kita lihat KTP ada NIK-nya, dan itu yang nanti akan masuk dalam sistem untuk melihat apakah yang bersangkutan itu sedang meminjam kur atau mendapatkan bumi dari penyalur lain. Jadi kalau sudah menerima tidak boleh ada duplikasi, mereka harus lunas dulu. Jadi kalau kurnya sudah dapat, mereka harus lunas baru bisa dapat bumi dari operasi Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu ya. Nah, siapa yang bisa menyalurkan bumi? Yang bisa menyalurkan bumi seperti yang saya sampaikan adalah lembaga keuangan bukan bank. Dalam hal ini bisa jadi operasi lembaga keuangan mikro, LPD, BUMDes yang sedang kami jajaki lebih lanjut. Secara umum, LKPD tersebut harus memiliki pengalaman minimal 2 tahun. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian tadi disampaikan oleh Bu Moderator bahwa sudah senior biasanya lebih dari 2 tahun operasi Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian seperti layaknya lembaga pembiayaan, kami melihat kesehatan dan kinerja keuangan yang baik dari Bapak dan Ibu sekalian. Kalau tadi Pak Ketua sudah menyampaikan soal NPL, ya, dengan senang hati saya bahwa ada beberapa persyaratan yang kami harus sampaikan nanti, dan ada kemudahan, tetapi juga ada yang mungkin kami agak mengecilkan filternya. Salah satunya adalah NPL tidak boleh lebih dari 5%, gitu ya. Baik. Tapi bukannya berarti kalau di atas 5% lalu tidak mungkin, karena banyak kejadian ada beberapa operasi yang sudah mengajukan ke kami ketika dia lebih dari 5%, mereka menjalankan mekanisme untuk penanganan kredit bermasalah, baik eksekusi jaminan atau menggunakan cadangan atau menambah pembiayaan. Dengan seperti itu mereka bisa menurunkan NPL-nya. Jadi kurang lebih seperti halnya lembaga pembiayaan seperti LPDP, ketika kita memberikan pembiayaan itu, kami memberikan kepada operasi yang sehat dan berjalan baik. Secara tidak langsung sebenarnya kami bekerja sama dengan dinas operasi untuk mencari operasi yang memiliki tata kelola baik. Jadi kalau nanti saya tunjukkan syarat-syaratnya, kalau Bapak dan Ibu sekalian sudah menjalankan ini, sebenarnya tidak aneh gitu ya. Seperti pemeriksaan kesehatan, izin usaha, itu semuanya Bapak dan Ibu sekalian sudah punya. Laporan keuangan dan lain-lain itu sudah ada. Jadi ini bukan hal yang baru, dan kami terbuka untuk mendampingi Bapak dan Ibu sekalian supaya nanti bisa melengkapi persyaratan
persyaratan tersebut. Baik, kalau terkoneksi dengan SKP UMI, jadi nanti kami punya namanya sistem informasi kredit program ini. Ini yang nge-link langsung dengan SKP-nya KUR. Oleh karena itu nanti kami bisa ngecek apakah yang bersangkutan sudah dapat KUR atau belum. Gitu, itu pertama. Lalu kemudian bagaimana cara mengkoneksikannya? Berarti nanti Bapak dan Ibu sekalian harus memiliki aplikasi keuangan di koperasi Bapak Ibu sekalian. Biasanya itu bukan suatu hal yang aneh kalau yang sekarang. Itu dari pertama mengajukan akad, nanti nomor akad yang masuk, berapa plafonnya, lalu angsurannya berapa berkurang, sampai dengan kalau sekarang ini sudah sampai dengan laporan keuangan. Dan ini yang membuat koperasi-koperasi pada saat RAT akhir tahun itu cepat sekali dapat laporan keuangan akhir tahun, lalu kemudian melakukan RAT di awal tahun. Lanjut, ini adalah tujuan kami, ya, supaya nanti para pelaku usaha yang mengetahui masyarakat dari koperasi itu bisa mendapatkan pembiayaan yang mudah dan murah secara cepat. Kenapa sih harus melalui koperasi? Karena kami yakin bahwa Bapak dan Ibu sekalian yang paling paham siapa yang harusnya mendapatkan pembiayaan. Ya, Bapak dan Ibu sekalian tahu anggota mana butuh berapa, anggota mana yang harus dikasih jaminan seperti apa, lalu anggota mana yang diberikan tenor berapa lama. Bapak dan Ibu sekalian sudah paham daripada kami. Jadi siapa yang memiliki resiko untuk menyalurkan pembiayaan itu ada di koperasi seperti itu ya. Ini adalah pola penyaluran. Kami memberikan keleluasan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ada yang memberikan secara individual, ada yang memberikan secara kelompok. Lalu kemudian untuk kelebihan, kami tidak memberikan pembiayaan saja, tapi kami juga memberikan motivasi untuk pengembangan usaha dan pelatihan serta pendampingan dan pemberdayaan untuk usaha, baik untuk manajemen, ya, pengurus maupun juga kepada pelaku usaha sebagai anggota Bapak sekalian. Ini adalah skema pembiayaan kami. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian bertanya kira-kira siapa sih yang sudah jadi penyalur gitu ya di yang bekerjasama dengan kami, kalau Bapak dan Ibu sekalian pernah dengar PNM, maka itu mendapatkan pembiayaan dari kami dan memberikan kepada pelaku usaha dengan skema kelompok, dan itu sudah ke seluruh Indonesia. Ada juga pegadaian dan ada beberapa operasi. Kalau dari kami saat ini sejak 2021 kami sudah bisa menyalurkan pembiayaan secara langsung ke operasi. Kalau sebelumnya kami tidak bisa langsung, kami harus melalui namanya bahana praventura. Nah, itu dari 2017 sampai dengan 2020. Operasi yang sudah menjadi penyalur kami yang tidak langsung, kalau mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah pernah dengar, namanya operasi Kramat Bali di Kota Denpasar. Itu penyalur pertama kami di Bali. Lalu setelah 2021 kami bisa langsung, itu ada 7 lembaga keuangan bank yang selama 2 tahun ini bertambah. Jadi kami sangat berharap mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian setelah mendapatkan kesempatan untuk datang ke FDD ini nanti bisa hadir untuk menjadi penyalur. Ini adalah capaian penyaluran pembiayaan kami untuk mengembangkan secara nasional. Saya lewatkan aja. Ini statistiknya dari segi sektor skema. Nanti mungkin bisa minta datanya yang mungkin bisa minta filenya terakhir. Baik, ini adalah untuk menggambarkan bagaimana penyaluran di Bali. Jadi kalau dari dari data yang kami miliki, saya pakai data yang 2024 aja lah, sampai bulan sekarang bulan Juli ya, berarti sampai dengan Juli itu sudah 9 kabupaten dari 9 kabupaten di Bali yang sudah mendapatkan pembiayaan dari penyalur kami. Siapa aja yang menyalurkan itu ada dari PNM, Pegadaian, Kramat Bali, ya, di Denpasar, lalu ada Sentral Utama Mandiri, itu di Denpasar juga. Lalu kemudian ada Bunga Primadana di Bandung. Operasi ini juga sebagai penyalur KUR. Lalu kemudian ada Biro Utama Mandiri, Pak Putoga di Gianyar. Lalu ada Sai Sedana Bali, Silamukti di Karangasem, Permata Utama Tabanan, dan satu lagi adalah lembaga keuangan mikro di Gubernur
Jadi kalau dilihat dari posisi ini, dari gambar, kami sebenarnya masih belum terlalu banyak penyalur langsung di Bali. Jadi kami sangat berharap mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, apalagi yang memiliki cabang banyak sampai ke kabupaten lain gitu ya, bukan hanya di kota Denpasar, itu bisa memanfaatkan ini supaya penyaluran pembiayaan publik ini bisa tersebar luaskan di seluruh kabupaten di Bali. Jadi total adalah bantuan bukan penyaluran langsung. Namun dari sisi data gitu ya, dari seluruh pembiayaan kami itu 48% melalui PNM. Kalau Bapak dan Ibu sekalian pernah PNM itu 48% dari total penyaluran di Bali itu melalui PNM. Jadi kalau itu bisa diimbangi dengan kooperasi Bapak dan Ibu sekalian, saya rasa sangat baik sekali. Lanjut, ini adalah kriteria untuk penyalur pembiayaan bumi. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian ingin mengetahui bagaimana kami bisa jadi kooperasi penyalur, yang pertama adalah yang tadi melakukan program kalau kooperasi sudah ada masalah, lalu memiliki pengalaman pembiayaan selama 2 tahun, sehat berkinerja baik, itu dilihat dari NPL-nya di bawah 5%, lalu kemudian gearing ratio itu di bawah 10 kali untuk melihat perbandingan antara modal Bapak dan piutang yang diberikan kepada anggota. Lalu kemudian sistemnya nanti kita bisa koneksikan, lalu memiliki kapasitas pendampingan, karena kami berharap tidak hanya melakukan pembiayaan tapi juga melakukan motivasi pembelajaran kepada anggota. Itu kami butuh ada account officer atau AO yang langsung nanti ke anggota. Dan kalau dari sisi laporan keuangan itu kalau memiliki aset lebih dari 5 miliar, betul ya Bapak Ibu sekalian ya, yang harus melalui laporan keuangan dari KAP. Kalau di bawah itu cukup dengan pengawas internal, gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan pengajuan permohonan pembiayaan? Untuk plafon, ya Bapak dan Ibu sekalian, untuk plafon Bapak dan Ibu sekalian bisa mengajukan sesuai dengan kebutuhan. Terserah Bapak Ibu mau mengajukan 1M, 10M, 100, 500, tidak ada masalah. Karena nanti yang masalah di jam dari sini. Gitu ya Pak ya. Jadi itu silakan sesuai dengan kebutuhan, kami tidak ada masalah. Lalu apa sih yang dijaminkan? Kalau Bapak dan Ibu sekalian pernah berhubungan dengan LPDB, biasanya mereka minta fix aset, ya, sesuai dengan plafon bisa 100% atau lebih dari 100%. Kalau kami tidak minta fix aset Bapak Ibu sekalian, yang kami minta adalah jaminan utamanya adalah piutang lancar. Jadi kalau pinjam 1M berarti harus punya catatan untuk piutang lancar, ya Bapak dan Ibu sekalian sudah meminjamkan kepada anggota sebanyak 1 miliar juga minimal. Dan itu nanti akan kita fidusiakan, gitu ya, dianggarkan. Dengan harapan kita melihat bahwa oh Bapak kalau punya 1M harusnya punya uang 1M juga, gitu ya. Nah, tambahannya adalah jaminan tambahannya bentuknya namanya cash collateral. Jadi kalau 1M cash collateralnya 10%, itu besarnya 100 juta nanti yang dimasukkan ke dalam deposito, masuk di deposito rekening yang automatic rollover. Jadi artinya kalau misalnya nanti bermasalah dan tidak bisa mengembalikan, PIP bisa mengakses deposito tersebut, gitu ya. Dan mudah-mudahan itu tidak perlu, karena nanti kalau sepanjang tenor itu 3 tahun dan semua baik-baik aja, deposito itu akan kembali ke Bapak dengan bunganya, seperti itu, ya. Lalu kemudian tambahan untuk jaminannya adalah penjaminan kredit, ya. Nanti langsung dari Jam Prida bisa menambahkan kalau kami sudah berhubungan dan bekerja sama untuk memberikan penjaminan kredit. Kalau biasanya di kami itu 2,85 Pak, 2,85% untuk 3 tahun, ya. Jadi kalau setahunnya mungkin sekitar 0,8 lah kurang lebih, ya.
saya tadi disesuaikan dengan kemampuan Bapak dan Ibu untuk menyalurkan. Jadi kalau misalnya dalam saya biasanya ngabisin dalam 1 bulan 500 juta Pak. Oh ya udah, satu PP itu dibagi 2 tahap. Bulan ini 500 juta, lalu nanti masuk ke pencairan tahap kedua. Pencairan tahap pertama itu harus minimal 80% yang bisa mengajukan. Jadi untuk melihat kemampuan Bapak Ibu sekalian menyalurkan. Pak, ini kami sudah menyalurkan 80% atau lebih. Kami mau mengajukan pencairan yang kedua. Nanti kita akan terus seperti itu. Jadi kita sama-sama jaga dari sisi tahapan pencairan. Lalu berapa sih bunganya? Bunganya kami bisa kasih di angka lebih murah daripada LPDP, itu maksimal di 4% efektif per tahun. Ya, 4% efektif per tahun itu sekitar 42,2% ya, flat per tahun. 2,2% flat per tahun. Kalau ditambah nanti sama jam kerja misal dihitung masih di 2,85, bagus. Kalau misalnya lebih turun lagi, alhamdulillah. Kalau 2,5, 0,8 per tahun berarti 2,2 tambah 0,8, hitungannya jadi 3% flat per tahun. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian lebar anggota di 24%, ya 2% per bulan, atau misalnya 12% ya 1% sebulan. Nah Bapak dan Ibu sekalian dapat 3% flat, berarti Bapak masih ada margin sebanyak 9%. Bapak dan Ibu sekalian tinggal bandingkan aja dengan soal-soal yang Bapak dapat saat ini gitu ya. Biasanya dengan perbandingannya dengan deposito atau simpanan berjangka dari anggota, marginnya berapa. Nanti PIP itu akan minta ketika Bapak lempar ke anggota lebih rendah dari produk existing Bapak. Saya rasa fair enough ya. Kalau misal Bapak dari deposito berjangka Bapak dapat 9%, ya Bapak harus bayar 9% per tahun. Kalau dapat dari kami itu 3%, ya Bapak udah menang 6% gitu kan. Lalu dijual biasanya di 12%, kami minta lebih rendah dari 12%, sekitar 10%. Jadi masih ada margin 7% untuk biaya operasional, SAU dan lain-lain, gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu sekalian berhitung, lalu nanti bisa diskusi lebih lanjut dengan kami. Baik, seperti itu ya. Lanjut. Nanti soalnya udah dilihatin sama langsungnya. Saya juga mau berbagi sama Pak Putowoto, karena nanti Pak Putowoto yang akan cerita dari sisi kooperasi yang dari penyalur. Baik. Ini adalah proses dan cara permohonan untuk menjadi penyalur. Kami punya SOP 12 hari untuk menjadi penyalur dan mengajukan permohonan pembiayaan. Untuk pencairan 2 hari, ya. Jadi memang nanti lamanya adalah ketika menyelesaikan 15 dokumen persyaratan. Tapi saya yakin sebagian besar Bapak dan Ibu sekalian sudah punya. Jadi nanti saya kalau Pak Yos nanti bisa ini, mungkin bisa kasih nomor telepon saya. Nanti saya kasih ke staff untuk mendampingi Bapak dan Ibu sekalian menjelaskan mengenai syarat-syarat. Jadi sekarang sosialisasi kalau Bapak dan Ibu sekalian nanti pengen tahu lebih lanjut, nanti kita bisa melakukan Zoom. Mau dikumpulkan beberapa operasi ada masalah, mau satu operasi kayak juga apa-apa. Tapi nanti bisa mau sejam, 2 jam, itu nanti kita bisa atur, ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian nanti bisa. Ini contoh pendampingan yang kami lakukan. Bali adalah salah satu provinsi yang banyak kami naik kelaskan debiturnya. Nanti Pak Putowoto bisa cerita banyak terkait dengan anggota yang mendapat kesempatan untuk mendapatkan pelatihan, ada seperti kampus ya, nah itu seperti itu. Lalu juga ada beberapa acara atau kegiatan event dari pemerintah, baik di pusat atau di daerah yang kita lakukan, itu kita libatkan dari anggota yang di bawah penyalur kami. Nanti Pak Putowoto bisa cerita lagi. Ini adalah pemberdayaan. Nanti Pak Putowoto yang bisa lebih banyak bisa cerita. Kalau ini materinya untuk Pak Sekda, cuma kalau Pak Sekdanya ada, saya nggak bisa banyak soal kerjasama Pemda. Seperti itu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, Bu.
masih cocok. Mau silakan. Terima kasih Pak Tony, tepuk tangan dong untuk bapaknya yang sudah memaparkan. Selanjutnya kami persilahkan karena waktunya. Bapak jangan lama-lama ya Pak ya. 5 menit bisa Pak? Siap. Silakan karena ini waktunya masih Pak Eri juga belum, masih yang penting untuk diskusinya nanti. Silakan. Baik, Om Swastiastu, Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya yang mohon maaf sekali ini ya, dalam artian yang di sini kita berbagi cerita kemarin yang ditonton sama Pak Tony sama Pak Sudinso. Ayo kita sharing gitu, kita berbagi bagaimana sih triknya biar bisa sebagai penyalur uni ya. Nah, dalam kesempatan ini mohon izin Bapak Ibu semuanya yang sedikit memaparkan karena kebetulan kami di KSP Jumali sudah bekerja sama dari tahun 2025 yang langsung mantep Bapak Ibu semuanya. Sedikit profil dari kami, kami sudah menjadi mitra dengan PIP dari tahun 2022. Baik, Bapak Ibu semuanya pasti sudah mengetahui ini. Kenapa sih, apa sih tujuan kita? Kenapa kita harus bekerja sama dengan pihak lain? Atau salah satunya di sini yang menjadi mitra kami adalah pusat investasi pemerintah melalui program Ultra Mikro mereka. Yang pertama, kami lihat dari sisi selain kita mendapatkan pertumbuhan modal kerja Bapak Ibu yang menjadi tolak ukur kami kita di operasi adalah pertumbuhan anggota. Kenapa anggota kita bisa bertumbuh? Karena sudah pasti ada manfaat yang akan didapatkan oleh anggota melalui kerjasama kita dengan Ultra Mikro sebagai jalur Ultra Mikro. Yang berikutnya kita ada perbaikan tata kelola operasi. Tadi yang disampaikan sama Pak Tony, kenapa ini menjadi salah satu indikator perbaikan tata kelola di operasi. Sudah pasti ada elemen-elemen tertentu yang wajib kita penuhi di dalam persyaratan sebagai penyalur. Karena mau tidak mau kita harus mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh kementerian. Nah, sehingga secara perlahan-lahan, secara dipaksakan, secara sedikit dipaksakan kita mengikuti proses tata kelola yang sesuai dari kementerian juga pasti akan mengkaitkan dengan permenkom yang ada. Terus yang berikutnya mitigasi risiko. Nah ini Bapak Ibu, karena seringnya di pinjaman, maaf ya Bapak Ibu ya, karena sudah sering sekali terjadi risiko yang muncul pada saat kita dalam penyaluran pinjaman. Nah ini ada tadi sudah dijelaskan sama Pak Tony juga, ada aplikasi yang bisa memitigasi terkait dengan pencocokan dan pengecekan, dan mungkin ini juga salah satu yang kita jadikan sebagai pengabsahan dari NIK ya. Nah karena kadang-kadang banyak fenomena yang terjadi adanya NIK yang ganda, ya palsu dan lain sebagainya. Nah melalui aplikasi yang disediakan, melalui aplikasi yang disiapkan oleh kementerian ini, itu bisa kita pergunakan untuk memitigasi hal-hal yang timbul. Karena dari setiap awal, dari sebelum anggota kita sebagai anggota, ini sudah bisa kita jadikan sebagai salah satu indikator dalam penyelamatan mitigasi risiko tersebut. Nah yang berikutnya yang ada adalah memiliki jaringan kerjasama dengan pihak pemerintah, itu KPPN. KPPN ini Bapak Ibu, seperti kami ada beberapa UMKM kami sudah dibina, yang sudah diadopsi langsung oleh KPPN. Nah, sehingga banyak pihak pemerintah yang dari beberapa pihak pemerintah tersebut mereka mengadopsi daripada UMKM kita untuk dibina, untuk disupport. Nah salah satunya ada beberapa UMKM dari kami dibuatkan company profile, dibuatkan e-katalog sampai promosi
itu dibantu sama pihak-pihak dari pemerintah, salah satunya dari KPN dan dari PIP ini. Nah ini yang terakhir, pembinaan usaha anggota. Nah, kenapa ini salah satu juga menjadi indikator dalam keunggulan atau apa kita bekerja sama dengan UMI ini, Bapak Ibu. Karena satu contoh mungkin dalam waktu dekat ini sudah disampaikan sama Pak Tony, kita akan ada sekolah Shopee. Di samping sekolah Shopee dalam di tanggal 17, 18, 19 ini kita ada festival Pak Tony. Dan salah satu anggota UMKM kami ditunjuk dan sudah dinyatakan lolos akan ikut pameran yang skala nasional. Nanti ada beberapa testimoni dari anggota kami yang sudah kita ajak, yang kita libatkan di dalam pengembangan usaha anggota dari koperasi kami. Nah ini beberapa indikator kenapa sih kita berkeinginan untuk melakukan sebuah kerjasama dengan PIP dari Kementerian Keuangan. Tidak hanya dalam skop modal kerja yang kita harapkan. Satu sisi tadi sudah dijelaskan terkait dengan margin suku bunga yang kita bayarkan ke PIP tersebut di angka 4% ya. Nah itu silakan akan memberikan manfaat. Kita paling tidak ada pilihan yang bisa Bapak Ibu berikan kepada anggota Bapak Ibu suatu pengelola di koperasi masing-masing. Jadi kita pada saat melakukan akad, nah ini Bapak Ibu kita melakukan akad di Jakarta, sangat bagus sekali. Mohon izin Pak Tony yang sampaikan, kita melakukan akad ke sana. Selain kita difasilitasi transport, sudah sampai di Jakarta dari Bali, Bapak Ibu dari berangkat dari kantor Bapak Ibu sampai ke airport menuju ke PIP hotel dulu ya, menuju ke hotel dan menuju ke tempat penandatangan dan kembali lagi Bapak Ibu ke kantor Bapak Ibu, itu semuanya ditanggung oleh PIP. Itu juga salah satu kenapa. Dan saya itu akomodasi kita di hotel Bapak Ibu, itu semua ditanggung sama mereka. Nah itu pada saat kita melakukan perjanjian akan dengan PIP. Termasuk temannya di sini. Paham, termasuk temannya dalam. Nah ini testimoni kami, foto kami dalam perjalanan karya PIP kita laksanakan pada bulan Desember tahun 2022. Nah ini Bapak Ibu, kegiatan kita mendampingi anggota pada kegiatan Indonesian Asian Festival 2023 yang diselenggarakan di ITDC Bapak Ibu. Dan itu pun semua disupport dan difasilitasi oleh pihak UMI. Dan anggota kita pada saat mereka balik dari kegiatan itu, mereka semua tersenyum. Kenapa? Di samping mereka mendapatkan ilmu, ada sesuatu di dalam rekening mereka. Ya, itu juga semuanya sekitar sama kemudian ya, Bapak Ibu, salah satu kenapa tidak hanya dalam bentuk modal kerja saja yang bisa kita dapatkan dan bersama dengan PIP. Nah ini Bapak Ibu, salah satu untuk kita ini adalah kegiatan festival UMI yang diselenggarakan setiap tahun. Salah sekali yang rencananya di tahun ini bulan ini Pak, ya, di bulan ini. Dan kami seperti yang saya sampaikan tadi, ada satu anggota kami yang kita ajak dan sudah lolos kurasi terkaitan dengan kegiatan festival tersebut. Dan itu pun semua ditanggung oleh PIP, termasuk anggota kita, biaya anggota kita berangkat dari tempatnya sampai balik lagi. Dan seperti itu. Dan ini juga merupakan sebuah prestis Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah kebanggaan. Kalau di kami, inilah tujuan kita. Bisa bersama-sama dan ikut mengembangkan usaha para anggota kita. Tidak hanya dalam bentuk modal kerja yang bisa kita support, tetapi dalam bentuk pemahaman dan jangka panjang yang akan kita sampaikan kepada mereka. Nah, ini sedikit hanya foto-foto aja Bapak ya. Ini terkait dengan testimoni Bapak.
mungkin kalau itu ada kegiatan ini di slide berikutnya atau yang ada monitoring dan evaluasi yang bisa yang sering disampaikan atau yang sering dilakukan ini tidak hanya dalam bentuk pelatihan tertentu itu, bentuk peningkatan kapasitas SDM daripada pengelola kita terkait dengan kegiatan ini. Banyak sekali Bapak Ibu kegiatan yang bisa kita ikuti dan bisa disupport oleh PIP melalui program kerjasama. Tapi dengan catatan Bapak Ibu harus sudah sebagai penyalur untuk bisa mendapatkan kesempatan ini. Kalau menurut kami adalah kesempatan yang sangat luar biasa sekali karena kami bisa mengajak pengurus-pengurus kami yang lainnya untuk bekerja sambil tanda tangan kita bisa jalan-jalan ya simpang di Mangaluan. Oke, mungkin itu Pak Alam yang bisa sampaikan singkat ya. Mohon maaf, ini sekedar sharing aja Bapak Ibu ya, tidak ada tadi durasi tapi dengan harapan karena ini merupakan sebuah produk yang sangat bagus sekali untuk pengembangan koperasi tadi masing-masing ya. Oke, untuk itu yang tutup dengan Om Santi, Om Santi sampai sini. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Putu dari Koperasi Cimandi, ini hebat sekali, gedungnya megah. Jadi tertarik ya, termotivasi untuk mengikuti dari 10 penyalur tadi. Ada 10 penyalur, silakan Bapak Ibu jika berkenan atau di mana silakan nanti hubungi Pak Tony. Bapak Ibu pertanyaan dikunci dulu kita langsung ke narasumber yang kedua aja dulu karena mengingat waktu. Narasumber yang kedua yaitu Bapak Kadek Eri Perwira Dinata Eskom MM yang akan menyampaikan tentang penjaminan pinjaman. Silakan Bapak Eri. Nah ini Bapak Ibu, beliau Bapak Eri masih muda sekali ya. Pak ambil fotonya Pak. Ambil fotonya Pak, sudah Pak. Ya, terima kasih. Kami ketawa aja. Mumpung masih muda. Anak saya ini Bu. Umurnya baru 17 kan? Oh bener, berarti pas anak saya perempuan kan? Anak yang mana? 17 lebih 14 iya. Makasih Pak Edi, masih belum berkeluarga. Kebetulan sekali. Aduh salah. Ini Pak Edi karena ini waktunya sangat singkat sampai jam 12. Pertanyaan Bapak Ibu dikunci dulu. Nanti kita bahas setelah ini. Pak Edi berapa? 20? Cukup menyampaikan atau 15 atau itu? Paling 15 menit. Terima kasih tepuk tangan untuk semua, mari kita simak bersama. Silakan. Terima kasih atas waktunya Bu Yani. Izin Pak Dimas Dase sebagai ketua rekomendasi pasar dan rekan dari pasar. Mungkin yang nah, perkenalkan saya dari Dinata dari Jalan Mandara. Mungkin sedikit tentang Jalan Kereta. Apa itu Jalan Kereta? Jalan Kereta Mandara merupakan badan usaha milik daerah yang modalnya terdiri dari provinsi Bali dan seluruh kabupaten kota yang ada di Bali. Jadi milik Jalan Kereta itu merupakan kabupaten yang ada di Bali beserta dengan kota dan provinsi. Untuk alamatnya sendiri Jalan Kereta berada di Jalan Surapati nomor 8 dekat sini di Bukan. Nah, core bisnis Jalan Kereta bergerak di bidang penjaminan kredit. Jadi Jalan Kereta menjamin kredit yang disalurkan oleh koperasi. Untuk mitra kerja dari Jalan Kereta di sini totalnya sudah
ada 820 mitra kerja, di mana yang terdiri dari koperasi dengan jumlah 275 koperasi di seluruh kabupaten dan kota di Bali. Nah, mungkin sedikit di sini untuk manfaat penjaminan legal ekonomi finansial akibat meninggal dunia. Di sini mungkin kita sebenarnya berjuang ya. Di sini ada dua manfaat. Yang pertama manfaat menurun dan manfaat meningkat. Mungkin dari beberapa Bapak Ibu sudah tahu manfaat ini, di mana perbedaan dua manfaat ini saat pengajuan klaimnya atau klaim yang dibayarkan oleh jaminan. Untuk manfaat menurun yang dijaminkan itu sebesar 100% dari OSMB penjaminan kredit lancar plus bunga 1 bulan saat dimulai risiko klaim. Untuk rate-nya pun di sini manfaat menurunnya mulai dari 0,2% yang 1 tahun sampai dengan 2,65% yang 10 tahun. Nah, terus yang manfaat kedua, manfaat menetap. Manfaat menetap ini dijamin maksimum sebesar 100% dari nilai penjaminan atau plafon kredit yang dijaminkan oleh jaminan kita. Nah, gimana sih maksudnya ini manfaat menetap ini? Jadi misalkan ya contoh, yang dipilih adalah nasabah A, pinjam kredit 10 tahun, 100 juta. Jadi jalannya waktu di tahun ke-9 tiba-tiba nasabah tersebut meninggal. Nah, nanti yang dibayarkan jam kita itu 100% dari plafon kredit yang dijaminkan. Jadi 100 juta yang dibayarkan jam kita. Beda dengan manfaat menurun. Manfaat menurun dari sini kredit lancar terus dengan 1 bulan. Karena perbedaan manfaat menurun dan menetap. Terus di sini juga ada untuk misalkan yang presterior atau rekening koran atau bunga aja yang dibayarkan, itu wajib mengikut sertakan manfaat menetap. Nah, selain itu yang kita juga ada 4 produk yang tadi dari penjaminan kredit. Nah, di sini ada penjaminan kredit ultramikro, mungkin sama namanya kayak PIP tadi. Ini ultramikro lebih ke kredit tanpa agunan untuk UMKM. Ini maksimum plafonnya 10 juta dengan coverage-nya 50%. Di sini juga terkandung manfaat jiwa yang menurun. Lanjut, kami ada penjaminan kredit pekerja migran Indonesia. Mungkin di beberapa wilayah sudah ada kerjasama untuk yang PMI yang menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri. Jadi ini kami sudah bisa, mungkin bisa disebut KTA. Plafonnya kita jamin ke di 50 juta dengan coverage 50% tanpa guna. Terus lanjut ada penjaminan kredit pembelian sepeda motor. Di sini juga kami bisa menjamin pembelian kredit sepeda motor, tapi khususnya sepeda motor baru deh. Di sini bisa kita jaminkan untuk bahan prestasinya. Untuk plafonnya sesuai dengan harga kendaraan tersebut. Jadi nggak ada batasan plafon. Oke, apa sih manfaat penjaminan yang diterima oleh penjamin atau debitur? Yang pertama, mempermudah mendapatkan pinjaman. Yang kedua, ada cepat berkeluarga. Jadi jika terjadi sesuatu kepada nasabah, tidak membebani ahli waris maupun keluarga yang ditinggalkan. Terus apa sih manfaat dari penerima jaminan atau koperasi? Yang pertama, berbagi risiko kredit, karena di sini sudah ada yang tidak yang cover kreditnya. Dan yang kedua, juga orang lebih percaya diri dalam menyalurkan kredit kepada UMKM. Nah, untuk pihak yang terlibat dalam penjaminan kredit, di sini ada 3 pihak. Mungkin kalau asuransi ada 2 pihak aja, antara asuransi dan si nasabah. Kalau kami di penjaminan ada 3 pihak. Penjamin di sini kami yang kerja sebagai penjamin, terus penerima jaminan merupakan koperasi yang menyalurkan kredit, dan yang terakhir terjamin atau nasabah atau debiturnya. Itu disebut sebagai terjamin.
Nah, untuk persyaratan terjamin dari sisi usia di sini minimal 17 tahun dan 70 tahun pada saat kredit jatuh tempo, itu batasan untuk usianya. Dan yang kedua, pada saat kredit terjamin harus dalam keadaan sehat dan tidak sedang menderita penyakit kronis, tidak dalam perawatan dokter maupun rumah sakit. Jadi ini masalahnya usahakan dalam kondisi sehat, bukan yang sakit atau yang karena ada yang bertanya apa mungkin yang sedang terpaling di rumah sakit dijaminkan. Ini kan sama dengan kayak ekonomi gini gitu kan. Dan terus yang ketiga, memiliki KTP Bali atau yang memiliki surat keterangan domisili Bali. Yang keempat, kredit mendapatkan persetujuan suami atau istri. Jadi wajib punya saudara keluarga, istri atau suaminya ikut mengetahui dan tangan saat di alat kredit. Nah, mungkin ada pertanyaan, gimana kalau yang belum memiliki suami atau istri itu bisa diwakilkan atau di ahli warisnya orang tua? Orang tua, kalau ada orang tua bisa ke saudara dalam satu akad. Terus yang terakhir, memenuhi persyaratan menerima kredit pada koperasi sesuai dengan ketentuan yang bagi koperasi masing-masing. Nah, ini untuk proses klaim. Di sini bisa dilihat terima jaminan itu bukan jaminan tidak, merupakan koperasi. Koperasi mengajukan klaim kepada jaminan kita maksimum 365 hari kalender atau 1 tahun. Ini untuk yang terbaru pada jaminan kita. Setelah itu jaminan kita memverifikasi apabila berkas tidak lengkap atau sudah lengkap. Jaminan kita akan bersurat kembali ke koperasi maksimum 14 hari kerja. Nah, apabila berkas lengkap dan benar, dan kita wajib memproses atau memberikan keputusan kepada koperasi maksimum 15 hari kerja. Jadi kalau misalkan jam tinggal lewat dari 15 hari kerja setelah berkas lengkap dan benar, jam tinggal wajib membayar klaim tersebut, walaupun klaim tersebut secara resmi tidak dibayar atau ditolak. Jadi sesuai ketentuan OJK, jam tinggal wajib menjawab 15 hari kerja. Nah, setelah ada keputusan apakah perbuatan atau surat penerimaan, jam tidak awal dari diterima, jam tinggal wajib bersurat atau melakukan pembayaran 15 hari kerja. Ini waktu ini maksimum biasanya sih 2-3 hari itu sudah langsung dibayar oleh pemerintah. Nah, untuk sektor usaha yang lanjut dan mudah, yang pertama ada perdagangan. Perdagangan sini perdagangan pasar nasional, kelontong, dan hasil industri. Yang kedua ada industri seperti kerajinan tangan dan industri rumah tangga. Dan yang ketiga ada jasa kesehatan dan jasa transportasi. Yang keempat ada lembaga keuangan, koperasi, LPD dan BPR. Yang kelima ada perikanan dari pembibitan, budidaya, pemasaran dan sel-sel perikanan lainnya. Terus yang keenam ada pertanyaan seperti pertanyaan perkebunan dan pemasaran sel-sel pertanian lainnya. Dan yang terakhir ada pertanyaan budidaya, pembibitan dan pengembangan sapi dan pengolahan hasil peternakan lainnya. Itu untuk sektor usaha yang dijamin oleh jam kerja. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bekerjasama dengan jam kerja, ini untuk persyaratan kerjasama dengan jam kerja. Yang pertama ada akte pendirian dan pengesahannya. Yang kedua akte perubahan terakhir dan pengesahannya. Yang ketiga perizinan NIB beserta dan surat izin simpan pinjamnya. Terus yang keempat susunan pengurus, SK penempatan atau hasil pengurus baru, KTP pengurus, dan yang terakhir laporan keuangan 2 tahun terakhir yang dicantumkan oleh identitas koperasi untuk koperasi 2 tahun terakhir. Dikasih untuk persyaratan menjadi untuk kerjasama dengan kita.
dan seluruh kabupaten kota yang ada di Bali. Untuk sisi dari sisi produk itu cukup kuat karena setiap tahun pemerintah kota maupun kabupaten pasti melakukan penambahan penyimpanan. Terus yang kedua, yang ketiga di Bali, jadi Bapak Ibu nggak perlu jauh-jauh kalau misalnya apa kalau ada yang membicarakan bisa ke kami dan bisa kami persilakan. Dan yang ketiga, personil ditempatkan di seluruh kabupaten dan kota yang disebut dengan CEO. Jadi untuk di pasar sendiri kami memiliki 3 CEO. Nah, mungkin Niki kontanya teman-teman di operasi bisa menghubungi Niki jika ada yang ditanyakan atau ingin berdiskusi. Ada Kak Gereja, ada yang Mandiri dan BAP. Itu untuk kota yang ada di pasar. Wilayah lain kami juga menempatkan beberapa orang sesuai dengan kondisi wilayah kabupaten tersebut. Mungkin sekian Bu Yani yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti lebih ke saya jawabnya apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan semua. Mengucapkan terima kasih. Iya, sering salah nama saya tapi nggak apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kuncinya saya buka. Kita sekarang di sini diskusi. Tolong apa yang akan disampaikan, yang masih ada unek-unek sampaikan sekarang. Tapi sebelumnya jalan-jalan dulu. Ya, Pak Ketua. Gimana Pak Ketua? Koperasi uang ini. Koperasi uang. Anggotanya maju. Kalau maju tangannya ini gimana? Begini, katanya gini. Oke. Indonesia emas, kita angkat tangan keduanya. Biar olahraga. Sebelum kita ke pertanyaan, gimana ini tadi? Anggotanya maju apa ini? Koperasi. Koperasi uang. Anggota maju. Anggota maju. Maju tangannya di mana Pak Ketua? Oh, empat tadi sudah satu. Oh, memang itu sini semua. Oke, yuk. Makasih Bu Dayu. Terima kasih. Ayo Bapak Ibu sebelum ke pertanyaan. Koperasi. Bapak Ibu semangat. Berdiri, Bu. Di sini. Berdiri Bu. Oke, makasih. Ayo berdiri biar gak ngantuk. Biar gak ngantuk yang belakang. Kayaknya ini Bu Dayu nih yang belakang provokatornya. Jangan angkat tangan. Anggota Indonesia. Ini ya. Oke, ulangi sekali lagi belum kompak. Habis ini pasti Bapak Ibu terbuka untuk bertanya, untuk diskusi karena sudah berdiri semangat. Oke, koperasi uang. Ulangi, emas. Yang belakang emas. Koperasi uang Ibu. Yuk, koperasi uang. Anggota maju. Indonesia emas. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Saya Mbak Deva, saya dari Koperasi Harta Laksana Jaya. Saya juga memiliki komunitas UMKM. Nah, banyak UMKM-nya Pak. Nah, yang saya ingin tanyakan, nah itu nanti baiknya UMKM itu bermitra dengan UMI atau ke Pak Jumari. Nah, mengingat itu UMKM-nya kecil-kecil nih. Saya flashback dulu pengalaman di UMKM. Kita nama benderanya Indi UKM Bali. Nah, itu udah lama sih, sekitar 7 tahun. Nah, itu banyak potensi yang bisa kita garap di situ ya. Nah, salah satunya kita sering buat pameran. Nanti handcopnya juga kita yang 2728 kita di situ juga seperti itu. Nah, yang menjadi biasa masalah dari UMKM itu kan permodalan biasanya Pak. Ya, permodalan itu intinya sebenarnya. Kalau diklat dia sudah sering ikut. Nah, itu yang satunya. Nah, ini kalau yang hematnya itu
karena kita komunitas, kita punya NIP, namanya Indi UMKM Bali. Itu baiknya direct langsung ke Pak Tony ataukah ke Jumari. Nah itu yang saya inginkan. Terus persyaratannya kalau UMKM itu bisa nggak yang dipermudah gitu Pak? Jadi mengingat kita kan komunitas gitu. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang. Terima kasih Bu. Saya sedikit aja. Saya Pak Dikarto dari Koperasi Manggala Mitra Mandiri. Ingin tanya kepada Pak Kadek Eri kan gitu. Pak Kadek tadi kalau tidak salah dengar ada. Jadi kalau suatu saat ada peminjam yang meninggal gitu ya. Tadi contohkan pinjamannya setahun baru ngangsur 7 kali terus meninggal, yang dibayar plafonnya 100% apa sisanya gitu. Itu ya Pak ya. Kemudian karena saya pernah dengar jadi yang dibayar sisanya, tapi tadi disampaikan 100%. Kalau dibayar 100% berarti untung dong koperasi ya. Nah itu Pak, terima kasih. Mari berdiri, mari. Berdiri. Ada dua manfaat menetap dan manfaat menurun. Kalau yang manfaat menurun itu dari outstanding kredit lancar. Jadi kami punya kalkulator sendiri. Jadi kami umpamakan untuk pembayaran kreditnya lancar. Itu dibayarkan sesuai dengan outstanding kredit lancar plus bunga 1 bulan. Untuk yang manfaat menurun. Dari sisi bunga itu lebih kecil daripada manfaat yang mantap. Nah, untuk manfaat yang mantap itu sesuai kami bayarkan dari plafon yang dijaminkan ke kita. Jadi misalnya 100 juta yang dijaminkan sebelum jatuh tempo nasabahnya meninggal, kami bayarkan sesuai dengan kembali lagi ke plafon yang kami bayarkan 100 juta. Yang mantap. Buat dari sisi rate lebih mahal lagi. Kalau yang 1 tahunnya itu yang menurun 0,2, kalau yang mantap 0,5%. Itu dibayarkan sekali saat akan kredit. Bapak juga dari koperasi. Oh siap. Malah sebaiknya dari koperasi utama. Jadi gini Pak, kalau UMKM itu memang sasaran kami, tapi kami tidak bisa langsung mereka, walaupun mereka bentuknya itu komunitas dan sudah punya NIB. Jadi kami mendorong supaya komunitas tersebut jadi anggota koperasi dulu. Lalu nanti dari koperasi tersebut mereka mendapatkan pembiayaan yang dananya itu dari kami. Seperti itu Pak. Nah, kalau saya sih sayang kalau misalnya masuknya mereka ke Jumari misalnya. Kita masuk ke koperasi Bapak. Koperasi Bapak jadi penyalur. Tahu Pak? Syaratnya ada tadi saya sudah jelaskan, nanti Bapak bisa lihat langsung ya, kira-kira persyaratannya apa. Kalau Bapak koperasi KSP, konsumen, ada unit simpan pinjamnya. Unit simpan pinjamnya sudah lebih 2 tahun. Sudah NIB-nya, izin usaha, semuanya sudah simpan pinjam. Berapa? 2022. Kalau 2024 kan NPL. Kalau bicara NPL itu seru ya Pak ya. NPL masih di bawah 5% kan Pak? Nah, nanti bisa lah kita bisa bicarakan. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita minta dari PIP minta NPL, biasanya kami minta kolektabilitas, data kolektabilitas dari yang lancar, kurang lancar, dilakukan sampai dengan yang macet. Jadi kalau saya bicara NPL ini yang gross Pak, bukan yang cuma yang macet, tapi sampai dari mulai kurang lancar itu udah dihitung. Ya, bukan yang net, jadi bukan yang macet aja tapi yang gross. Nah nanti biasanya ada mekanisme dari koperasi. Koperasi kan punya cadangan, sudah ditetapkan di PAD. Kalau macet itu bisa pakai cadangannya. Atau biasanya kalau pakai jaminan bisa eksekusi jaminan kan gitu Pak. Nah itu dengan cara seperti itu bisa menurunkan. Ada beberapa koperasi yang berurusan dengan kami itu misal sekarang ngomong bulan depan kita udah bisa menurunkan NPL. Jadi saya sangat terbuka kalau misalnya kita mau diskusi lebih lanjut gitu kan. Jadi komunitas Bapak sudah bagus, tapi saya dorong kalau mudah-mudahan bisa masuk ke koperasi Bapak untuk mendapatkan pinjaman dari kami. Seperti itu ya Pak ya. Terima kasih. Waduh, ini sebenarnya seperti
kata pepatah ini. Sepandai-pandai itu melompat akhirnya jatuh juga. Artinya nah kita nampak. Om Swastiastu. Selamat siang. Terima kasih kepada para narasumber dan juga rekan-rekan gerakan koperasi, terutama koperasi yang hadir pada hari ini. Sebenarnya kami kalau mengenai pembiayaan Pak ya, dari PPI, PIP, saya kata PPI Pak, Persatuan Perempuan Indonesia. Pangtan memang sedot ini. Kita Pak, sebenarnya kalau mengenai pembiayaan Pak ya, memang kendalanya kami kalau koperasi Pak, tanda kutip pasti pembiayaan. Kemudian sekarang kan dengan adanya regulasi undang-undang dan peraturan Pak ya, yang jelas koperasi ini kayak semakin menyingkir Pak. Yang ada hanyalah semangat saja kayaknya ini. Yang ada hanya semangat saja, dan kebetulan untuk koperasi Kota Denpasar Pak, memang kami belum memiliki suatu pendanaan yang benar-benar bisa memberikan keuntungan yang sangat signifikan Pak untuk koperasi itu sendiri. Kalau bisa dibantu mungkin syaratnya dipermudah. Kalau bisa mungkin kami diberikan kolek Pak. Satu koperasi katakan pembiayaan katakan 1 miliar. Dihimpun oleh satu koperasi yang besar diberikan kepada masing-masing beberapa koperasi Pak. Itu mungkin lebih tepat. Karena kalau masing satu koperasi otomatis Pak, kalau dari apalagi sekarang kolek Pak ya. Covid 2-3 tahun efeknya sekarang Pak, kolek kita pasti sebagaimana pintarnya mengelola koperasi, kolek pasti terasa Pak pada tahun sekarang. Jadi harapan kami kalau memang PIP berkenan, silahkan Pak, kami melalui Dekopinda berikan kami derogasi dana, katakan mungkin Pak menurunkan dana 1 miliar, 2 miliar, berikan kepada Dekopinda untuk mengelola, diberikanlah kepada kami Pak. Jadi Dekopinda yang tahu, oh ini loh koperasi yang ada, ini loh koperasi yang baik, ini loh koperasi yang sesuai dengan aturan undang-undang koperasi Pak. Karena sekarang kan kita masih berjuang nih Pak, permen banyak sekali, mungkin Bapak paham ya, permen banyak sekali. Jadi itu membuat gerak kita agak semakin memperlambat. Nah, jadi kami harapkan, mohon dari PIP ini luar biasa Pak. Kalau LPDP kan susah juga kita nyari Pak. Siapa tahu dengan PIP ini katakan merupakan aura baru buat koperasi, mohon Pak. Ada dana diberikan kepada kami di Dekopinda, dari Dekopinda kemudian mengumpulkan koperasi yang ada dan itu disalurkan. Mungkin istilahnya penyalurannya mungkin bisa lebih tepat Pak. Kami boleh maksimum itu 15 hari kerja harus sudah menjawab. Tapi jika ada investigasi kami akan bersurat. Nah investigasi pun itu maksimum 1 bulan waktunya untuk mencari fakta-fakta yang ada di lapangan seperti itu. Izin Bu Dayu, nanti kami kirimkan tim kami ke sana untuk sosialisasi biar lebih mendetail per produk, nanti kami akan sosialisasikan. Nanti mungkin dia minta kontak Bu Dayu ini. Boleh. Permintaannya malam tahu narasumbernya muda gitu. Oke, izin Bu Dayu. Bu Dewi, saya nggak bisa malam, soalnya udah pulang ke Jakarta. Kita nggak di sini Pak. Oh, baik, Bu Dewi, terima kasih banyak ya. Pertanyaan dan masukannya ini woman power Bu. Ya, karena kalau bicara UMI, namanya itu kalau UMI itu bahasa Arabnya ibu. Debitur kami itu 95% ibu-ibu semua. Kalau ada 95% berarti 5%-nya laki-laki. Mungkin 5% itu juga disuruh istrinya untuk minjem. Jadi seperti itu gambarannya untuk menggambarkan memang PIP ini dekat sekali dengan perempuan. Itu pertama. Lalu yang kedua, yang perlu digarisbawahi Ibu bahwa kami sebenarnya sangat mendukung gerakan koperasi. Kami sangat sadar dengan adanya Permen 8 ini sebenarnya semangat dari pemerintah itu ingin bersih-bersih lah gitu ya, operasi ini supaya tata kelolanya baik. Oleh itu kami sangat mendukung, itu pertama. Lalu yang kedua adalah karena kita sudah banyak belajar 2007
sampai dengan 2020 kami menyalurkan pembiayaan itu tidak bisa langsung ke koperasi. Ketika tidak bisa langsung ke koperasi, kami menggunakan dulu namanya Bahana Arta Ventura. Bahana Arta Ventura ini jadi brokernya kami, kurang lebih dia yang akan nyari koperasi. Efeknya karena ada broker, biasanya ada fee broker. Saya juga nggak yakin kalau Depkopinda nanti lewat Depkopinda terus nanti resiko nanti Depkopinda yang nanggung. Kalau ada yang misal koperasinya nggak bisa bayar, Depkopinda yang ganti pasti nggak mau. Padahal secara legal akadnya nanti akan kita itu harus dengan badan hukum. Kalau dulu itu dia dengan Bahana Arta Ventura kita akadnya antara PIP dengan Bahana Arta Ventura, lalu akad keduanya adalah antara Bahana Arta Ventura dengan koperasi. Efeknya adalah di rate-nya bunganya dari kami 2% ke Bahana Arta Ventura, dari Bahana Arta Ventura ke koperasi nambah 4%, jadi 6%. Kalau tadi Pak Ketua udah compare soal LPDB karena besar, nanti saya kalau ngasih rate-nya sama dengan LPDB, enak gitu. Walaupun kayak Alfamart sama Indomaret biasanya tertarik juga ya. Nah, jadi oleh karena itu kami dengan semangat efisiensi dari kami langsung ke koperasi. Jadi koperasinya itu yang langsung berhubungan dengan kami, bisa langsung nanya, Pak ini gimana caranya buat nurunin NPL? Pak gimana kalau PNKes kami belum keluar? Pak ini ada template-nya nggak ketika nanti mengajukan seperti ini? Jadi kami sadar bahwa Depkopinda tahu operasi anggota mana yang sehat. Tapi kalau dengan posisi saat ini Bu, supaya lebih efisien, supaya nanti bisa ditekan. Ketika dapat 6% dari kami, berarti kan otomatis ke anggota juga nggak bisa ditekan lagi lebih rendah. Padahal dari pemerintah itu kita pengen kasih pinjaman yang lebih murah. Oleh karena itu kami langsung seperti itu ya Bu ya. Itu pertama karena memang semangatnya efisiensi. Lalu yang kedua adalah kami harus berhubungan atau berkaitan dengan badan hukumnya. Jadi KSP sebagai badan hukum, jadi kami akadnya dengan koperasi tersebut. Kalau kami dengan Depkopinda nggak bisa. Tapi kalau kita mau bikin kesepakatan, MOU, nota kesepahaman, segala macam yang nanti kita turunkan bisa dalam bentuk pelatihan, bentuk apa segala macam, PIP sangat terbuka. Tapi kalau untuk penyaluran, kami harus langsung ke koperasi seperti itu. Seperti itu budaya ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau nanti rekomendasi dari Depkopinda sudah pasti. Kalau nanti ada yang mengajukan dari anggota, pasti saya akan telepon Pak Els misalnya. Pak, anggota Bapak ada yang mengajukan nih, direkomendasikan. Siap, udah langsung kita proses. Dokumen lengkap semuanya kita langsung proses. Seperti itu budaya. Apa itu? Maksimum biaya terserah ibu butuhnya berapa. Jadi kalau ibu butuhnya plafonnya berapa ya? Misal 500 miliar, kami bisa siapkan. Ada koperasi di Jakarta namanya Benteng Mikro Indonesia atau Koperasi Mitra Duafa, itu mereka 200 sampai 500 miliar mereka mengajukan ke kami sepanjang syarat semuanya lengkap dan resikonya sudah kita perhitungkan terkait dengan jaminannya dan cash flow dan lain-lain, kita akan berikan. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan cukup menjawab ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Tony. Pak Tony Cukranto. Tadi saya ambil kata-katanya. Mentari terbit di Ufuk Timur. Cantiknya mana? Ya lagi. Mentari terbit di Ufuk Timur. Angin tertiup sepoi basah. Penjaminan pinjaman makin makmur, koperasi kita semakin sejahtera. Terima kasih.